Yang ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku secara jujur dan bertanggung jawab walaupun dalam menjalankan kewajibannya, walaupun kewajiban itu tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Paling tidak ada 3 item yang dikatakan oleh yang disebutkan itu bisa digantikan secara sederhana sebagai parameter untuk menilai sesuatu. Namun ada satu hal yang diperhatikan juga, apabila para hakim atau arbiter itu melanggar azas yang terangkat, artinya memihak pada salah satu pihak, maka di dalam arbitrasi sepanjang itu bisa dibuktikan, putusan arbitrasi itu dapat dibatalkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Gusri Putra Dodi dalam channel Gusri PD 27. Semoga sobat-sobat GPD dimanapun berada saat ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki. Bagi yang belum dapat jodoh, segerakan jodohnya, dan bagi yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah dan diangkat segala penyakitnya. Dan bagi yang ada masalah, mudah-mudahan cepat dilepaskan dari masalah yang ada tersebut. Amin. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang hukum-hukum yang ada di luar pengadilan, yaitu tentang arbitrase. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam arbitrase. Nah, mengacu kepada pendapat Huwa Adof, profesor yang sangat ahli dalam dunia arbitrasi ini, ada 4 prinsip dasar yang ada di dalam arbitrasi, yaitu otonomi para pihak, fakta unsur pandang, efisiensi, itikat baik. Nah, namun kalau dalam pembahasan ini saya akan menambah pembahasan lagi, bukan berarti saya lebih hebat dari Profesor Al-Adof, bukan, tapi lebih untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita dengan berbagai bacaan referensi yang ada, dan juga termasuk saya juga sudah menulis buku tentang arbitrase. Nah, saya membagi lagi prinsip-prinsip yang diatur oleh Al-Adof tersebut ke dalam 12 prinsip-prinsip yang ada. Cuman pada pertemuan kali ini, video kali ini kita akan membahas 4 saja, tidak kita bahas secara gradual 12 prinsipnya, karena pasti akan memakan waktu yang sangat lama kalau 12 prinsip itu kita bahas sekaligus dalam satu video. Nah, takutnya nanti pesan-pesan yang ingin disampaikan tidak jadi tersampaikan kepada sobat-sobat GPD sekalian, karena menonton video itu apalagi melalui handphone juga suatu tantangan tersendiri tentunya. Nah, apa prinsip-prinsip yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yang jelas itu adalah otonomi para pihak. Nah, yang kedua adalah tentang itikat baik. Yang ketiga maksudnya adalah tentang audi alteram partem. Yang keempat adalah cepat dan biaya ringan. Nah, 4 prinsip ini akan kita bahas dalam video pertemuan kali ini. Sedangkan yang sisanya ini akan kita bahas lagi dalam video-video lanjutan selanjutnya. Oke, tetap standby di channel ini, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dengan pembahasan. Sebelumnya, kalau sobat GPD sekalian berkenan, bagi yang menonton yang baru, silahkan di subscribe dan di komen channel ini jika menurut Anda channel ini ada manfaatnya. Pembahasan pertama adalah tentang otonomi para pihak. Nah, yang dimaksud dengan otonomi di sini adalah kemandirian, berbeda dengan otonomi daerah. Ini adalah otonomi dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Artinya para pihak itu bebas menentukan perjanjian apa yang dia buat dan untuk apa perjanjian itu dia buat, dengan siapa dia membuat perjanjian. Nah, inilah yang dimaksud dengan otonomi para pihak.
Tetapi yang namanya perjanjian tetap harus mengacu kepada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu tentang kebebasan dalam berkontrak. Nah, kebebasan dalam berkontrak ini juga tidak sepenuhnya artinya bebas sebebas-bebasnya. Kalau nanti diartikan sebebas-bebasnya, ada saja yang membuat perjanjian perdagangan narkotika nanti diselesaikan oleh arbitrase. Nah, ini kan sudah sesuatu hal yang melanggar hukum. Maka dalam perjanjian itu juga mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Nah, syarat sahnya sebuah perjanjian ini nanti teman-teman bisa baca. Silakan beli di buku atau searching di Google apa sih yang diatur syarat sahnya sebuah perjanjian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita diberikan kebebasan untuk berkontrak, tapi bukan kebebasan yang semena-mena, yang kebebasan tanpa dasar, tanpa batasan, sehingga memunculkan suatu perbuatan melawan hukum. Nah, dalam arbitrase, kontrak adalah sebagai landasan hukum pertama yang dijadikan sebagai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berkaitan dengan otonomi para pihak dalam membuat perjanjian ini, maka para pihak sebelum terjadi sengketa arbitrase juga menentukan dalam perjanjian itu apakah sengketa yang akan terjadi di kemudian hari itu diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau melalui pengadilan umum. Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam dunia arbitrase ini. Yang pertama, subjek dari perjanjian atau orang yang membuat perjanjian itu. Pertama adalah orang perorangan, yang kedua badan-badan hukum, yang ketiga negara atau lembaga atau organisasi pemerintahan. Perikatan arbitrase ini adalah perikatan yang dibuat oleh para pihak yang melihat kepada isi perjanjian. Nah, persoalan penyelesaian sengketa sering dibuat oleh para pihak itu di belakang perjanjian. Biasanya sebelum pasal-pasal penutup atau diletakkan pada bagian penutup, yang bisa contohnya seperti apabila terjadi sengketa atau perbedaan penafsiran terhadap perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara arbitrase. Nah, itu sebagai contoh klausula arbitrase sederhana. Nah, bisa saja di dalam penyelesaian sengketa arbitrase itu belum ada kesepakatan atau belum ada klausul yang diatur dalam perjanjian pokok sebelumnya. Nah, maka ketika timbul persengketaan, para pihak boleh membuat yang namanya akta kesepakatan untuk membawa perjanjian ini diselesaikan secara arbitrase. Nah, ini perjanjian yang model ini atau akta kesepakatan yang model ini disebut dengan kompromis akte. Sedangkan jika di dalam perjanjian itu sudah memuat tentang klausula atau kesepakatan bahwa apabila terjadi sengketa atau perselisihan pendapat dalam penafsiran perjanjian akan diselesaikan secara arbitrase. Hal ini diistilahkan dengan pactum de compromitendo. Yang kedua pembahasan kita pada prinsip-prinsip arbitrase kali ini adalah itikat baik. Nah, itikat baik ini susah untuk didefinisikan secara hukum, secara kata-kata, karena tidak ada parameter yang pasti yang digunakan untuk mengukur seseorang itu beritikat baik atau tidak gitu. Karena sampai hari ini belum ada aturan yang menyatakan orang bisa dikatakan beritikat baik atau tidak, dan juga belum ada parameter seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga agak susah. Maka itikat baik ini masing-masing orang mempunyai arti yang berbeda-beda, tetapi paling tidak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan atau keyakinan yang teguh, maksud atau kemauan yang baik untuk menyelesaikan suatu urusan atau menyelesaikan suatu perkara. Azas itikat baik ini sangat penting di dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase dan penyelesaian masalah-masalah dalam perjanjian bisnis, karena bisnis atau perdagangan itu lebih mengedepankan kepercayaan kepada masing-masing pihak.
sehingga apabila ada yang beritikat tidak baik maka akan merusak hubungan perdagangan atau perjanjian tersebut. Nah, tetapi walaupun tidak ada parameter yang pasti, kita mungkin bisa mengutip satu pendapat di dalam hukum Romawi kuno tentang itikat baik ini. Walaupun tidak ada parameter yang dipakai untuk menilai seseorang itu beritikat baik atau tidak, tapi dalam buku Muhammad Saifuddin itu pernah dikutip dari hukum Romawi kuno bahwa seseorang itu di dalam melaksanakan perjanjian dapat dinilai beritikat baik atau tidak itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, dia akan memegang teguh perjanjian yang telah dibuatnya. Yang kedua, dia tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang menyesatkan kepada pihak lain. Yang ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku secara jujur dan bertanggung jawab walaupun dalam menjalankan kewajibannya, walaupun kewajiban itu tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Nah, paling tidak ada 3 item yang dikatakan oleh yang sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Saifuddin itu bisa dijadikan secara sederhana sebagai parameter untuk menilai seseorang itu beretikat baik atau tidak. Yang ketiga adalah azas atau prinsip audi alteram partem. Nah, audi alteram partem ini prinsipnya adalah atau apa yang ditegaskan dalam azas atau prinsip audi alteram partem ini adalah arbiter yang berfungsi sebagai hakim dalam perkara arbitrase dalam mendengarkan keterangan dari para pihak itu wajib mempersamakan keadaannya. Nah, wajib mempersamakan keadaannya di sini adalah para pihak harus mendengarkan dari sisi lain, bukan hanya dari satu sisi, misalnya dari pemohon saja. Maka audi alteram partem ini adalah dari bahasa Latin yang artinya kira-kira dengarkan sisi lain. Nah, dengarkan sisi lain ini maksudnya di sini adalah arbiter atau hakim dalam perkara arbitrasi itu wajib mendengarkan dari sisi termohon, tidak hanya mendengarkan dari sisi pemohon semata. Dan dalam begitu juga dalam ketika pembuktian dan memberikan bukti kesempatan yang sama baik kepada pemohon dan termohon. Artinya dalam pelaksanaan prinsip atau azas audi alteram partem ini arbiter itu tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Arbiter atau hakim pemutus atau yang jadi hakim yang mengadili dalam perkara pemeriksaan secara arbitrasi ini harus berdiri di tengah di antara kedua belah pihak, dan dia harus berdiri dan dia harus memihak kepada hukum yang benar, bukan memihak kepada para pihak baik pemohon ataupun termohon. Nah, apabila prinsip-prinsip dalam audi alteram partem ini dijalankan secara benar, maka pemeriksaan itu akan menghasilkan suatu kebenaran. Apakah ada manipulasi di dalam mewujudkan kebenaran itu, nantinya itu adalah urusan para pihak sendiri. Tetapi dalam azas atau prinsip audi alteram partem ini secara jelas ditegaskan bahwa hakim atau arbiter itu harus mendengarkan secara adil kedua belah pihak itu, apakah dari sisi waktu, apakah dari sisi lainnya harus diberlakukan setara. Nah, itulah azas audi alteram partem atau prinsip audi alteram partem yang terdapat dalam arbitrase. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan juga, apabila para hakim atau arbiter itu melanggar azas audi alteram partem, artinya memihak kepada salah satu pihak, maka di dalam arbitrase sepanjang itu bisa dibuktikan, putusan arbitrase itu dapat dibatalkan. Prinsip yang keempat di dalam pelaksanaan arbitrase adalah sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, prinsip ini sebenarnya di dalam penyelesaian perkara di pengadilan negeri secara litigasi juga diatur tentang prinsip sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, maksud di sini adalah untuk
maksud prinsip ini adalah untuk menyelesaikan secara cepat perkara sehingga biaya yang ditimbulkan akibat penyelesaian sengketa ini menjadi ringan, lebih cepat gitu. Nah, maka tidak heran kita ketika di dalam proses arbitrase yang pertama dilakukan itu adalah mediasi. Yang mediasi ini diajukan untuk secara cepat menyelesaikan perkara antara para pihak sehingga terdapat perdamaian. Karena memang prinsip lain yang ada di dalam arbitrasi adalah mengutamakan perdamaian antara kedua belah pihak. Sehingga banyak yang mengatakan putusan arbitrasi itu adalah putusan win-win solution, karena memang arbitrasi itu tujuan yang pertamanya adalah memelihara hubungan hukum yang baik antara para pihak yang bersengketa. Nah, prinsip cepat, sederhana, biaya ringan ini tidak lain maksudnya adalah penyelesaian tidak dilakukan secara tidak bertele-tele, tapi secara sistematika, secara alurnya tepat dan sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pihak. Yang biaya ringan sehingga semakin berlarut-larutnya suatu pemeriksaan perkara sehingga akan memunculkan biaya yang semakin besar. Nah, inilah yang disebut dengan biaya ringan. Cepat di sini proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus diselesaikan dalam waktu 180 hari. Kita bisa bayangkan bagaimana lamanya proses penyelesaian sengketa jika dilakukan melalui pengadilan negeri, karena harus melalui tahapan pengadilan tingkat pertama, masuk ke pengadilan banding, selanjutnya kasasi, selanjutnya juga sampai kepada peninjauan kembali. Demikian Sobat GPD sekalian, pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, ada sedikit pencerahan bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga video ini bisa menjadi suatu referensi kepada teman-teman sekalian, sehingga ada manfaat yang sama-sama bisa kita ambil. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.